Halo guys, baik lagi dengan gue Mas Angga di Few Minutes with Mas Angga. Di episode kali ini gue akan membahas tentang investasi saham yang bertanggung jawab. Apaan tuh ya? Tonton terus sampai habis ya, biar tahu itu apa. Sebelum gue mulai, gue mau thank you dulu ke follower-follower gue dan kalian-kalian yang juga udah nonton video-video gue. Gue seneng banget kalau video-video gue ini berguna buat kalian. Kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten yang gue bikin, jangan lupa untuk terus like, comment, dan subscribe. Dan juga share ya ke temen atau keluarga kalian yang pengen belajar mengenai investasi. Nah, investasi saham yang bertanggung jawab. Itu apa ya? Nah, sebelumnya gue mau share dulu kalau gue ini cukup happy karena banyak diantara follower-follower gue dan juga yang udah nonton video gue yang sebelumnya belum pernah ya berinvestasi di saham, itu akhirnya mereka tertarik dan memutuskan untuk berinvestasi di saham. Mereka mulai nanya tuh kayak, Mas Angga, gimana sih cara buka rekening saham? Mas Angga, butuh modal berapa sih untuk pertama kali investasi saham? Mas Angga, beli saham apa? Kalau saham ini yang dilihat apa? Dan lain sebagainya. Cukup antusias ya, jadi gue cukup seneng sih guys. Nah, majunya investasi saham ini di kalangan investor perorangan itu gue cukup menyambut positif. Tapi gue perlu tekanin nih guys, kalau tiap investasi saham yang kalian pilih atau misalnya keputusan kalian beli saham ini dan juga beli saham ini, itu sepenuhnya adalah tanggung jawab kalian masing-masing sebagai investor. Ya, emang sih yang namanya keputusan investasi saham yang kita bikin itu bisa aja datang dari orang lain, kayak misalnya public figure yang kalian follow di Instagram, atau teman kalian atau orang yang kalian kenal kebetulan tahu tentang seluk-beluk investasi saham, atau mungkin gue sendiri ya, Mas Angga ya. Nah, tapi yang mau gue kasih tahu ke kalian adalah yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah kalau kalian cuan, itu kalian yang nikmatin. Kalau kalian rugi, kalian juga yang nanggung. Orang yang ngasih rekomendasi ke kalian, ya nggak nanggung apa-apa. Makanya penting nih untuk kalian tahu dan wajib kenal sama perusahaan yang kalian beli sahamnya. Ya, jadi gue pernah bikin video tentang apa aja sih yang harus kita perhatiin sebelum kita mutusin untuk berinvestasi saham atau beli saham sebuah perusahaan. Coba deh kalian cek video gue itu ya. Tapi kalau boleh gue recap, sebelum kita mau beli saham, kita harus perhatiin dulu beberapa hal, antara lain ya. Komplitnya bisa kalian rujuk lagi ke video gue yang itu. Pertama, kita harus perhatiin dia valuasinya lagi mahal atau murah. Itu satu ya. Yang kedua, prospek pertumbuhannya sendiri gimana. Terus yang ketiga nih, kita harus tahu nih orang-orang yang menjalankan perusahaannya itu siapa aja gitu, track recordnya siapa aja, manajemen orang-orang yang menduduki dewan direksi dari perusahaan yang kita beli sahamnya tuh kita juga harus tahu nih gitu. Dan yang terakhir, cash flow atau arus kas, apakah perusahaan yang kita beli sahamnya ini itu cukup ngasilin arus kas, apalagi untuk kita sebagai investornya. Idealnya, saham yang kita beli itu haruslah valuasinya lagi murah, prospek pertumbuhan tahun-tahun depannya solid, tim manajemennya punya track record yang bagus, dan arus kasnya bagus juga gitu loh. Jadi mereka bisa ngasih kita imbal hasil dari labanya berupa dividen, atau mereka juga bisa beli balik sahamnya di harga lebih tinggi. Ujung-ujungnya kan kita tetap untung gitu ya. Tapi Mas Angga, background gue kan bukan finance. Gue gak pernah kuliah bisnis dan keuangan. Gue profesinya dokter, atau gue profesinya ibu rumah tangga, atau gue profesinya apa misalnya pilot, atau chef, atau apapun itulah. Yang mana kita gak diajarin nih dulu-dulu. Kalau kita mau investasi saham, kita harus perhatiin namanya growth, namanya valuasi, cara tahu manajemennya oke atau enggak gimana, arus kas ngitungnya gimana. Kita nggak tahu nih Mas Angga gitu loh. Nah, kalau misalnya kalian seperti itu, kalian nggak usah khawatir gitu loh. Kalian
bisa investasi saham secara nggak langsung melalui membeli reksadana gitu. Dalam artian, kalian nitipin uang kalian di manajer investasi yang mengelola reksadana tersebut, udah kalian tinggal terima jadi deh hasilnya nanti dari manajer investasi gimana. Nah, kenapa ditaruhnya di manajer investasi? Karena manajer investasi udah tahu nih yang namanya prospek pertumbuhan perusahaan kayak gimana dan segala macamnya ya, growth, valuasi dan lain sebagainya mereka udah tahu. Jadi kalian udah tinggal terima jadi uang kalian dikelola sama mereka. Mereka juga pasti akan ngasih laporan secara rutin ke kalian. Misalnya statementnya dalam periode bulanan nih. Tiap bulan kalian dikasih tahu tuh saldo saham kalian berapa, untung ruginya berapa. Kira-kira seperti itu. Itu kelebihannya kalau kita invest di reksadana ya. Itu cocok nih untuk kalian yang profesinya non keuangan, non pasar modal, cukup sibuk, nggak sempet mantau berita, nggak sempet analisa ini itu, ya udah percayain aja uang kalian di manajer investasi. Nah, tapi Mas Angga, gue tetap mau investasi saham langsung nih. Gue nggak mau melalui beli reksadana atau titip di manajer investasi. Itu juga boleh, bagus malah. Tapi karena background kalian yang non keuangan, gue rekomendasi satu hal penting ya. Kalian harus invest di saham yang perusahaannya kalian kenal. Itu penting tuh ya. Yang perusahaannya kalian kenal atau kalian familiar dengan perusahaannya. Lebih bagus lagi kalau misalnya kalian pakai produk dari perusahaan ini gitu. Kenapa penting nih guys beli perusahaan yang kita kenal kalau kita nggak punya background keuangan gitu. Ya kalau misalnya kita asal beli aja ya perusahaan saham perusahaan yang kita nggak tahu perusahaannya itu apa, kita cuma tahu dari orang lain misalnya ya, waduh itu kayak kita beli kucing dalam karung nih guys. Ya kalau untung kan, kalau rugi gimana? Kalau misalnya orang yang rekomendasiin kalian ngomong, gue udah beli saham ini loh, gitu loh. Terus habis itu kalian beli sahamnya, ternyata dia jual, kalian nggak tahu harga sahamnya turun, rugi kan? Makanya stick with the familiar companies that you know ya. Nah, contoh perusahaan yang kita kenal, yang kita semua tahu, yang banyak dari kita gue yakin pakai produknya itu salah satunya adalah Bank BCA guys. Gue yakin banyak dari kita nih, gue termasuk kalian follower gue dan yang nonton video ini, banyak dari kita yang pasti punya rekening Bank BCA kan. Ya kan karena kemudahannya, karena dia punya cabang dan ATM yang banyak dan lain sebagainya. Dan kebetulan secara jangka panjang ya kita coba lihat trennya 10 tahun ke belakang, BCA sendiri kan kenaikan harga sahamnya cukup solid gitu ya. Nah, kalian boleh nih buat yang background non keuangan invest di saham BCA untuk jangka panjang. Selain Bank BCA, kita juga bisa nih invest di Telkom. Of course, kita tahu perusahaan ini banyak yang familiar dengan Telkom. Semua orang tahu lah ya Telkom ini seperti apa. Apalagi sekarang karena pandemi, kita sangat tergantung sama yang namanya jaringan telekomunikasi karena kita harus kerja dari rumah, harus meeting online, belajar pun harus dari rumah online kan untuk anak-anak kita ya. Nah, pastinya situasi pandemi ini justru menguntungkan untuk Telkom karena masyarakat lebih tergantung sama yang namanya jaringan telekomunikasi. Nah, Telkom sendiri kalian bisa nih beli sahamnya, apalagi untuk jangka panjang. Menurut gue oke banget. Walaupun harga sahamnya kalau kita lihat 10 tahun terakhir performanya nggak sebagus BCA, tapi Telkom ini tiap tahun ngasih dividen guys, yaitu share dari laba bersihnya, yang mana juga oke buat kita sebagai investornya. Nah, selain berinvestasi di saham perusahaan yang kita familiar, yang tadi gue sebutin, buat kita yang nggak punya background keuangan, kita bisa nih invest langsung di saham dengan cara seperti berikut, yaitu kita coba develop some kind of common sense in business. Kita coba pikir
kita coba analisa dengan pikiran kita sendiri, perusahaan apa sih yang diuntungkan dari keadaan eksternal yang ada saat ini gitu. Misalnya sekarang kan keadaan pandemi gitu ya. Coba kita pikir, perusahaan apa ya yang diuntungkan dari keadaan pandemi? Oh, satu mungkin ya rumah sakit, karena kan banyak pasien yang harus dirawat, tentunya itu berarti pendapatan untuk si rumah sakit. Oh, vaksin yang kedua, oh berarti mungkin perusahaan farmasi ya, seperti Kalbe Farma atau Kimia Farma ya, karena kan nanti apalagi Kalbe Farma juga mengembangkan vaksin sendiri, Kimia Farma bantu distribusiin vaksin dari pemerintah untuk masyarakat luas, ya mereka diuntungkan nih dari kondisi pandemi seperti ini. Jadi gitu ya guys, buat kalian yang backgroundnya non keuangan, non finance atau non bisnis tapi tetap mau invest di saham langsung, kalian bisa invest di dua cara tadi ya, dengan dua cara tadi maksud gue, yaitu invest di perusahaan yang kalian sudah kenal atau kalian pakai produknya, dan yang satu lagi diuntungkan dari keadaan eksternal. Coba mulai dari hal-hal ini dulu ya, kalau misalnya kita mau berinvestasi di saham. Along the way, kalau misalnya kalian ngerasa mau belajar untuk tahu yang namanya tadi ya, prospek pertumbuhan, valuasi, cash flow, manajemen, dan lain sebagainya, kalian bisa tuh mulai ikut-ikut kursus-kursus ya tentang investasi, tentang valuasi saham, analisa saham. Kalian bisa tuh ikut. Kalian Google aja, pasti banyak yang ngasih kursus-kursus serupa. Nah, itu aja bahasan dari episode kali ini. Mudah-mudahan berguna untuk kalian, terutama untuk kalian yang mulai invest di saham, tapi yang background pendidikannya bukan dari keuangan atau pengetahuan keuangannya masih minimal. Semoga berguna, semoga kalian bisa pakai ya di investasi saham kalian. Ingat, kita harus bisa pertanggungjawabkan keputusan investasi kita. Jangan sampai keputusan investasi kita bikin kita rugi, kita nggak bisa pertanggungjawabin. Jangan sampai juga, misalnya nih, kita beli saham satu ya, saham A, kita rugi, terus kita ditanya sama misalnya orang tua kita atau sama pasangan kita gitu, kenapa kok rugi gitu loh, kan katanya si Anu untung bagus gitu loh. Nah, jangan sampai kejadian kayak gitu tuh guys, karena sekali lagi keputusan investasi kita itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Akhir kata, itu aja dari Few Minutes with Mas Angga kali ini. Sampai jumpa di Few Minutes with Mas Angga berikutnya. Stay safe, stay healthy, dan salam cuan terus ya.